di forum ini. Harapannya nanti sederek-sederek monggo bisa bertanya apa saja. Ada narasumber kita yang sudah teruji, ada Bu Sakti dan Pak Rimawan, monggo bisa ditanya apa saja, dan saya yakin beliau-beliau juga cukup sanggup untuk menjawab semua pertanyaan nanti. Kurang lebih mengaten dari saya mewakili dari Pura Pakualaman, monggo Mas Zaki untuk segera saja supaya nanti bisa lebih banyak untuk forum tanya jawabnya dan lain-lain. Meneh ngaten, matur nuwun. Matur nuwun Gusti Hari. Mbok menawi ini langsung saja mungkin Bu Sakti kalian Pak Rimawan, monggo. Saya buka yang menika nggih, yang tadi dikirim nggih. Monggo, monggo. Mas Zaki, maaf, usul boleh nggak peserta di mute aja? Ya, iya nun sewu, peserta mohon bisa di mute sendiri-sendiri. Atau di mute dari host, Mas, bisa? Bentar. Nggih. Sampun? Sampun. Saya agak kesulitan menge-mute semua ini, mohon di mute sendiri-sendiri. Monggo Bu Sakti, Pak Rimawan. Memang harus sendiri-sendiri loh nge-mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkah dalam Gusti mugi rumentah dumateng perjalanan kula. Tema kali ini adalah ku kenali diriku. Penjelajahan melalui naskah-naskah kuno Skriptorium Pakualaman. Oleh kami Nyi Mas Tumenggung Sestro Rukmi dan Kanjeng Mas Tumenggung Sestro Diprojo. Nah, ini disampaikan pada pertemuan webinar Udiono Muda di Prakarsai cabang Jakarta. Sebetulnya saya mau bilang gitu. 4 Juli 2020. Nah, selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan. Siapakah aku? Dari mana asalku? Bagaimana sikap dan sifatku? Mengapa aku begini? Dan apa yang harus kulakukan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dijawab kelihatannya gampang, tapi mungkin nanti agak perlu proses. Tapi karena banyak dari Nandalem yang senior, maka ini mungkin tidak kesulitan. Monggo, Bu Sakti. Ya, di sini kami tidak akan menggurui, tapi di sini lebih ke mari kita berbagi bersama, mengenal diri kita sendiri, masing-masing. Siapa, seperti tadi ya, siapakah aku, dari mana asalku, mudah sekali ya dijawab. Bagaimana sikap dan sifatku, nah ini yang perlu kita lihat, karena kadang-kadang kita tidak tahu sikap dan sifatku itu bagaimana. Mengapa aku begini, ya, dan apa yang harus kulakukan. Ini semua di dalam naskah-naskah kuno disebutkan dalam sastra, dalam piwulang, dan sebagainya. Nah, mari kita lihat, kalau kita akan mengenal bagaimana aku ini, mengapa aku begini, apakah tatananku sudah bagus? Bukan seperti itu, tapi lebih lebih global lagi, tapi memang di awal itu, apakah saya itu sudah pas belum dengan seperti ini? Mari kita bercermin bersama. Nah, monggo lanjut Mas Zaki. Kita lihat di sini ada Wedono Renggan, namanya ini Wedono Renggan ya. Di Pakualaman, naskah-naskah kuno hebat sekali, para leluhur menciptakan naskah ini lain daripada yang lain. Dengan dimanapun istana ada kespesifikan
karya-karya leluhur Puro Pakualaman banyak dihiasi gambar. Kalau anak-anak kecil biasanya melihat, akan mendengarkan cerita pasti akan suka. Piye gambare, ana gambare ora. Pertama kali pasti kita akan melihat gambar. Oleh sebab itu, Paku Alam 2 itu membuat naskah-naskah banyak yang bergambar. Bahkan ada satu naskah itu 500 sekian halaman, ada berapa gambar? 87 gambar menceritakan 86 tokoh-tokoh dari Nabi, sahabat Nabi, musuh Nabi, para wali, raja di Jawa, kemudian Astobroto, dewa-dewa, dan juga wayang Pendowo Limo. Di sini saya hanya akan, di dalam naskah itu diceritakan tentang karakter dan apa yang dilakukan semasa hidupnya. Oleh penulis naskah disebutkan, semua perbuatan yang kita lakukan ini, semua sifat dan perbuatan pada akhirnya hanyalah nama yang tinggal. Bukan apa-apa yang tinggal. Yang disebutkan adalah namung panyebuting nomo. Oleh sebab itu, naskah-naskah ini memuat nama-nama dan sifat, sikap, serta perolehannya selama bertahta. Nah, di sini ada di bagian awal ada gambar cermin. Seperti apakah saya, seperti siapakah saya akan bagaimana kalau saya berbuat seperti tokoh A, misalnya di sini Raja Namrud yang keji, yang bengis dan sebagainya, nanti perolehannya demikian. Kalau saya seperti Kanjeng Gusti Paku Alam pertama yang dalam hidupnya demikian, perolehannya akan demikian. Itu disebutkan di dalam naskah ini. Tapi ini membutuhkan satu pembicaraan khusus tersendiri, misalnya nanti tentang naskah-naskah kuno. Pada kesempatan kali ini kami hanya akan ngumuke istilahnya iki lho di naskah-naskah seperti itu, dan kita sebagai non sewu, kalau kami berdua sebagai abdi Pakualaman, apa yang harus kami lakukan. Sementara itu kalau non sewu panjenengan sedaya itu Bapak Ibu Mas Mbak dan sebagainya sebagai terah Budiono, apa yang sebaliknya disandang, dilakukan dan sebagainya. Di sini tidak akan menggurui, tapi mari kita bersama untuk introspeksi diri melalui naskah-naskah kuno. Ya, Sestro Disuhul ditulis pada 1847, pemrakarsanya Paku Alam kedua, dibuat, dicipta secara tim. Ada yang memprakarsai, ada yang menulis, ada yang membaca. Karena ini nukilan atau gabungan dari cerita-cerita lain, itu yang bagian membaca kisah-kisah yang lain itu Harjowinoto, kemudian didiskusikan dengan Cayeng Minarso, dan nanti dilukis oleh Mas Jayayati. Ya, seperti itu. Ya, itu pemrakarsa Kanjeng Gusti Paku Alam kedua. Nah, sebetulnya hal ini juga terjadi pada masa Kanjeng Gusti Paku Alam ke-10 ini. Jadi untuk membuat cipta batik ya Gusti Putri itu tim sudah diprakarsai, Kanjeng Gusti Putri punya ide dan sebagainya, harus bagaimana, itu ada satu tim khusus. Ternyata pada masa Paku Alam 2 berputar lagi ke zaman sekarang, Paku Alam Kanjeng Gusti Paku Alam ke-10. Kanjeng Gusti Paku Alam kedua merupakan puncak kejayaan dalam hal sastra dan seni. Semoga saja pada zaman yang sekarang pun akan kembali lagi menjadi tentu saja didukung oleh para Sentono, para Budiono dan abdi-abdi seperti kami ini. Monggo lajeng Mas Aki. Makna kata Sestro Disuhul. Mengapa saya selalu ngumuke, selalu membicarakan tentang Sestro Disuhul? Paling tidak kita semua menjadi kenal. Apakah Sestro Disuhul, seserasa yang tinggi,
terus sarana yang nyata, adi terhadap yang lebih, sebetulnya adi itu lebih, tetapi di dalam teks disebutkan adi dumateng ingkang luwih atau terhadap yang lebih. Suhul kalau gatan tutuk atau makna yang utuh. Jadi rasa yang tinggi sebagai sarana nyata untuk berkontemplasi terhadap yang lebih agar tercapai makna yang utuh. Kalimat ini gampang sekali diucapkan. Tetapi, monggo Mas Zaki, lanjut. Apa saja konsekuensinya? Rasa yang tinggi. Ya, di sini bukan tinggi hati, tapi rasa yang tinggi itu sebelum melakukan sesuatu selalu dipertimbangkan baik buruk, benar salah, sehingga tidak merugikan orang lain. Kalau di dalam naskah-naskah itu disebutkan, oleh sebab itu sebelum bertindak hendaknya hening dulu, ojo susu, ojo kemrungsung. Kalau mungkin saya nanti akan sering digabung-gabung ya dengan kata-kata Jawa. Tidak kemrungsung itu apa? Tidak apa ya? Tergesa-gesa, tidak kesusu, tidak tergesa-gesa, tapi semua difikirkan. Bukan berarti lamban, bukan berarti lamban, tapi semua harus dipertimbangkan baik buruk, benar dan salahnya. Itu rasa yang tinggi. Opositnya atau kebalikannya adalah rasa yang rendah. Rasa yang rendah itu orang nganggo dipikir, tidak pakai dipikir, sing penting tandang, wis mbuh hasilnya kepiye. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Dikatakan demikian di dalam teks. Sebagai sarana nyata untuk berkontemplasi terhadap yang lebih. Kontemplasi itu renungan yang khusyuk. Ya, di sini sarana nyatanya itu apa yang kita dengar, kita lihat, kita baca, kita rasakan, diolah, kemudian dikembalikan kepada yang lebih. Itu di sini maksudnya adalah Tuhan. Jadi semua dikembalikan kepada Tuhan. Sehingga nanti akan tercapai makna yang utuh. Makna yang utuh di sini maksudnya adalah sebagai manusia yang utuh ya, tidak pecah-pecah tapi utuh. Manusia itu apa toh? Manusia yang utuh di sini diceritakan bahwa percaya sebagai ciptaannya atau beriman, memiliki keselarasan cipta, rasa, karsa. Piye Mas, cipta, rasa, karsa. Antara pikir dan rasa itu harus selaras, tidak hanya kenceng gon karsane tapi tidak melalui rasa, tidak pertimbangan dengan nalar dan sebagainya, nanti akan tidak baik hasilnya. Cipta Rasa Karsa dirangkum oleh Ki Hajar Dewantara. Cipta Rasa Karsa itu dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara, dan memang beliau yang menciptakan istilah itu ya, cipta rasa karsa itu selalu seperti itu, harus seimbang, kemudian mampu berbakti dengan tulus. Berbakti tidak harus yang ngoyo-woro seperti macam-macam, tapi yang penting itu tulus itu, dan menghargai perbedaan. Nah, kembali ke mampu berbakti dengan tulus. Diucapkan gampang, tapi kadang-kadang dalam kisah di sastra itu ya dikatakan begini, saya melakukan lakoni, aku mengko saya nanti akan dapat begini, pamrihnya gede sekali sehingga dia istilahnya menjadi tidak tulus. Nah, di sini ketulusan hati itu penting sekali, karena kalau tidak tulus itu nanti keganjil dengan kejegal dengan macam-macam hal dan akhirnya kecewa. Kalau tulus itu, wes saya bisanya melakukan seperti ini, semoga saja nanti ini hasilnya bagus dan saya akan berusaha bersungguh-sungguh, semoga saja direstui oleh Gusti Allah, para leluhur dan semesta mendukung. Itu tulus seperti itu.
menghargai perbedaan. Nah, di sini menghargai. Kadang-kadang saya dengan suami saya juga tidak bodoh ya, tidak sama pendapatnya, tapi salah satu pasti harus mengalah ya, harus. Oke, seperti itu pendapatnya. Oke, saya harus ngerem dan sebagainya. Di sini menghargai perbedaan. Ini bagus sekali untuk negara kita ya. Monggo lanjut, Pak Rimawan. Pernah kami kemarin mencoba untuk menyitir serat darah inggih sesebutan Raden. Ya. Nah, dalam buku tersebut itu terdapat 9 tanggung jawab yang harus dimiliki oleh mereka, oleh Nahdlatul sebetulnya, sebagai kesatria. Ganti Mas Haki, ya. Jadi pertama adalah paham sastra. Ya, sebetulnya kita ini webinar seperti ini ya mencoba memahami sastra. Jadi ya seperti inilah. Kita sudah mulai ini paham sastra pelan-pelan. Teknik barang juga harus paham sastra ya, Pak? Iya. Mampu. Iya. Ibu rumah tangga juga. Wah, ibu rumah tangga itu kunci dari keluarga sebetulnya. Kesuksesan anak-anak itu dari orang tua ya, juga. Jadi kemudian mampu menyenangkan hati sesama. Nah, ini juga sebetulnya gampang-gampang susah ini. Menyenangkan hati sesama. Ini sambil jawel loh, ini sambil jawel saya loh, menyenangkan hati sesama gitu sambil jawel. Yo rajuk kabeh ki nyanyo-nyanyo ya tanpa hitungan. Pokoknya beratine seneng itu bukan. Tapi yang wajar-wajar saja. Berarti pada prinsipnya tidak menyakiti. Iya, sebetulnya itu. Tidak saling menyakiti gitu ya, Mas. Memiliki ketajaman pikir. Nah, ini pikir itu biasanya itu akal. Kalau almarhum ya seperti itu, beda dengan rasa nanti tajam, tapi itulah kecerdasan atau kepandaian seseorang, ketajaman berpikir. Kemudian terampil pada bidangnya. Ini saya yang agak ini bidang saya ke sana tapi kok kelihatannya saya di sastra malah. Kemudian wicara dan sikapnya selaras. Nah, ini antara bicara dan sikapnya itu harus selaras, seimbang. Wah, ini ada hubungannya juga dengan Toto Kromo ini. Toto agak rumit juga, tapi tidak apa-apa, kita mulai. Bisa kita monggo. Kemudian memiliki idealisme. Wah. Idealisme. Idealisme. Jadi maksudnya memiliki idealisme itu kita harus punya cita-cita, punya asa, punya harapan untuk sesuatu yang baik. Ya, tidak mungkin kalau idealisme itu buruk, tapi sesuatu yang baik dan bermanfaat itu penting sekali ya. Ini untuk para Raden ini ya. Raden dalam tanda petik ini. Tanda petik ya. Ya, termasuk juga Gusti loh ini. Nah, ke atas lagi. Juga bagi kami yang diparingi itu juga harus seperti itu. Iya, termasuk yang sudah mendapatkan kalenggahan itu juga mencoba monggo untuk berusaha memahami tanggung jawab Nahdlatul ini. Penuh pertimbangan. Nah, penuh pertimbangan. Ini tidak hanya di dunia nyata, tapi dunia maya juga. Iki kalau sudah saya posting, kira-kira
Kisruh enggak ya? Nah, Bikin itu kisruh. itu Wah. penting, tuh perlu penuh pertimbangan ini. Soalnya ada istri posting saja suami dipecat, nah ini repot sekali. Ya, ini harus penuh pertimbangan. Luhur budi saya kira Nandalam sudah banyak yang tahu ini. Terutama bijaksana terakhirnya. Bijaksana ini saya kira luas, ini bisa sehari semalam nggak rampung-rampung ini bicara tentang bijaksana, tapi pada prinsipnya kelihatannya sudah bisa dipahami. Jadi ini nanti bisa untuk menjadi bahan diskusi bagaimana untuk memikirkan Puro Pakualaman dan keberadaan Budiono Muda, bagaimana kita sebaiknya apa yang dicita-citakan dan sebagainya. Ini baru peletihan-peletihan dasar yang bisa mengawali langkah-langkah selanjutnya. Lanjut. Yeah. Monggo lanjut. Mari kita melihat piwulang Pakualam Kanjeng Gusti Pakualam kaping kalih ya, kepada para keturunannya di dalam Babat Pakualaman. Nah, Babat Pakualaman ini yang memprakarsai itu yang Siti Zalekah ya, itu putranya Gusti Kanjeng dengan Kanjeng Gusti Pakualam kaping 3 ya. Seperti itu. Babat Pakualaman ditulis pada masa Pakualam ke-7, tapi pemrakarsanya Gusti Permaisuri Pakualam ke-6 ya, karena sudah situ ya yang Kanjeng Gusti Pakualam 6 ini permaisurinya. Kalau yang Siti Zalekah ini Pak Basara ya, nanti bisa bercerita ini tentang beliau ya. Apa toh yang perlu kita perhatikan di dalam Babat Pakualaman jilid 2 halaman 431 itu ada 3 penggolongan, Nisto, Madya, dan Utomo. Nah ini nanti untuk menjawab pertanyaan yang di bagian awal tadi ya, bagaimana sikap dan sifatku, mengapa aku begini dan sebagainya ini ya. Nisto di sini yang termasuk golongan nisto itu kalau suka berbohong, membuat susah orang lain, gemar tindak memalukan. Kita semua sudah tahu apa saja ini ya. Nah, nyenyengit itu bahasa Indonesianya kadang-kadang nih saya kangelan mulai bahasa ke Indonesia ya, apa ya nyenyengit ki. Aku tidak malah jengkel ke gitu ya. Wong diapii kok jengkel ke, itu seperti itu nyenyengit ya. Kemudian Madya tidak melakukan yang nista. Jika dikasihi membalas dengan kasih, tapi kalau tidak dikasih ya wes nggak apa-apa. Sengit dan sebagainya itu tingkatan Madya. Wes ora popo, tapi tidak dendam, tidak sebagainya. Lah, yang Utomo itu yang welas asih, legowo, sabar. Ya. Jika dibenci atau tidak dikasih, bukan dikasih ya, dikasih, tetap berbuat berlandaskan rasa kasih. Jadi tampaknya Kanjeng Gusti Pakualam pertama, kedua, dan seterusnya itu mengutamakan rososih, itu yang penting. Rososih seperti itu. Ya, monggo. Mari kita lanjut ke selanjutnya, ke slide selanjutnya. Kita lihat di serat Romo. Ya, di sini gambarnya, kalau kita melihat di sini ada kok gambarnya medeni ya kuwi ana ada wujud yang lidahnya itu nyun sewu semua perso ya gambarnya ya. Bisa dilihat gambarnya di tayangan ini semua sakit perso ya.
Bisa. Ya, oke. Di sini ada gambar seperti naga, kemudian ada apa? Obah ukur. Ininya loh, ini. Lidah. Ini namanya senjata tajam. Iya. Senjata tajam, pedang seperti pedang tuh. Seperti trisula ngaten nggih. Yang ini, yang di atas di lidahnya, ya. yang di lidahnya. Oh, Nah, yang menika. lidahnya. Iya, Nah, iya. Oh, itu menika. di dalam teks disebutkan namanya lidahe ukur obah. Lidah ukur obah itu apa toh? Ternyata artinya digambarkan di sini tajam dan lidah ukur obah itu luwes. Dia bisa luwes bukan berarti lomah lameh, bukan berarti menjilat, tetapi lebih ke bijaksana. Kalau saya tidak akan mengatakan sesuatu, ya jangan mengada-ada mengatakan sesuatu yang mengada-ada. Tapi lidah ukur obah ini selalu diikuti oleh orang-orang lain karena bijaksana. Untuk menjadi bijaksana, tadi membaca sastra dan sebagainya. Ini lidah ukur obah dengan senjata trisula. Trisula itu lambang kebijakan juga dimiliki oleh Wisnu. Apa yang akan kami sajikan di sini, kita pelajari dari Piwulang Serat Romo di sini. Mari kita lihat. Lanjut Mas Hakim. Diwaos Mas. Oh iya. Gampang Kalawan ewuh. Mapan ana ingkang akardi. Yen waniya ing gampang, wedya ing ewuh. Sabarang nora tumeka. Yen antepen gampang ewuh dadi siji. Ing purwa noranana. Ini nasihat ya, nasihat. Ini percakapan Romo dengan Anoman ya waktu itu. Peristiwanya di Serat Romo seperti itu ya, yang artinya bahwa gampang dan susahnya segala sesuatu itu terletak pada diri kita sendiri, pencipta rasa itu. Iki gampang apa angel lagi, itu tergantung rasa kita. Nek rasa kita ngarani gampang ya nanti akan mudah. Tapi kalau itu angel banget ini wegah, saya nggak mau, susah bener, menjadi susah. Nah, di sini jika hanya berani menghadapi perkara yang gampang saja dan takut menghadapi perkara yang sulit, pasti segala sesuatu tidak akan terwujud. Karena wis mangu apa Mas? Mangu ragu-ragu ya. Ragu-ragu. Wah, engko gek seperti itu. Kaki kangelan. Tuh. Tetapi jika kau teguhkan hatimu, tentu gampang dan susah itu tidak ada. Yang ada, saya akan melaksanakan sesuatu itu berdasarkan kasih dan semoga saja terwujud berkat Sang Maha Pengasih dan semesta mendukung. Itulah gampang kelawan ewuh. Kami suka sekali dengan kutipan di Serat Romo ini, sehingga kami tularkan di sini untuk menjadi awal langkah kita menuju yang baik. Monggo. Sekarang lanjut. Nah, ini dia. Ini slide terakhir ya. Ya. Slide terakhir di sini saya akan mencoba membangkit. Ini Asmorondono kagok kedaton ya, Asmorondono kagok kedaton barang mindring. Sruning kingken pangabekti lampah kesang inian kawitane saeko pangreksanira tanduk tutur jetnika
Utani tunaneng wuwos wekasipun manggih bagya. Matur nuwun. Jadi di sini kasmaran dalam baktiku, Pak, kita bersikap, berlaku dan sebagainya itu dasarnya adalah bakti, dharma bakti. Bahwa dalam kehidupan ini diawali dengan saling mengasihi. Rasa kasih itu dijaga dan dipelihara bersama. Ini sudah terwujud ya pada kegiatan kita kali ini bersama. Rasa kasih itu dijaga, dipelihara bersama. Sikap dan bicara selalu sopan, serta tahu perkataan yang merugikan. Jika perkataan itu dianggap menyakitkan hati, jangan dikatakan. Jika itu membuat menjadi teguh, ayo bersama kita lakukan. Apa yang kita peroleh hingga akhirnya menjumpai kebahagiaan. Itulah harapan kami dalam berbagi pada petang ini, ya Pak Rimawan dan saya. Monggo Mas Zaki, mari kita bersama untuk mendiskusikan apa yang kita peroleh hari ini dan kira-kira mau bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Monggo, matur nuwun. Luar biasa sekali, matur nuwun Pak Rimawan, Bu Sakti. Saya yang nggak ngerti bahasa Jawa aja, tapi nembang yang terakhir itu rasanya luar biasa. Dan itu mungkin keluar dari yang akan di-sharing ke kita, nilai-nilai yang sudah dipelajari bertahun-tahun, itu dengan tulus tadi, Bu Sakti dan Pak Rimawan juga ingin berbagi supaya tadi kita berbakti dengan tulus, kemudian akhirnya mudah-mudahan kita bisa menjumpai kebahagiaan. Nah, ini yang saya bicara banyak jadinya. Ini 2 kali waktu Bu Sakti, waktu itu kalau nggak salah mengenai skriptorium, saya kebetulan sempat derek hadir kalau nggak salah di UI atau di Museum Nasional. Bu Sakti bercerita bahwa mempelajari serat-serat itu seakan-akan juga merasakan ada leluhur, ada yang itu ada hadir untuk memberikan piwulang-piwulang. Saya nggak ngerti ceritanya harus seperti apa, tapi menurut saya ini luar biasa. Jadi kesempatan buat kami yang masih muda ini, mudah-mudahan mumpung berkumpul, ada modal bahwa kami merasa satu saudara, tinggal bagaimana mengisi paguyuban ini. Rasa persaudaraan ini bagaimana dikuatkan, kemudian harapan yang ada di piwulang-piwulang tadi atau serat-serat tadi, itu bisa kita jalankan sekecil apapun. Monggo mungkin saya nyuwun dari menawi dari yang sepuh. Nah, mungkin ada 2 yang kerso maringi komentar ataupun pertanyaan. Kita buka dulu 2 pertanyaan atau komentar, monggo. Om Bowo. Nggih, matur nuwun. Nggih. Langsung atau langsung kemawon Om Bowo, nanti 2 lalu ditanggapi oleh Bu Sakti dan Pak Rimawan ngaten. Nggih. Matur nuwun Ibu Sakti, Pak Rimawan. Kita menyimak ini
seakan-akan kita menjadi sangat jauh dari apa-apa yang dicita-citakan para leluhur kita. Namun demikian kita tetap harus melaksanakan apa yang dicita-citakan oleh para leluhur kita. Saya selalu bilang Mas Jaki, saya orang baru karena saya mantu ya. Dan demikian saya selalu banyak men-challenge. Pertama kali saya ketemu Hujana Muda, saya tanya, oke, saya tahu visi misi jelas, tujuannya guyup dan sebagainya. Saya tanya, Mas Jaki, nilai apa yang harus dipegang oleh para terah dari Pakualaman ini? Nah, saya belum menemukan jawabannya. Rupanya sangat banyak. Kalau kita menyimak malam ini sangat banyak sekali nilai-nilai itu. Namun kalau kita harus ingat satu persatu sangat sulit ya. Nah, waktu kami ada pulang kampung itu, nah diuraikan malam itu dari dokter Kanjeng, aduh saya lupa namanya. Kemudian kita simpulkan, oh paling tidak saya tangkap tuh ada tiga nilai di sini. Satu adalah terah kita itu harus betul guyup dalam arti yang lebih luas, yaitu harus betul-betul tidak pernah khianat dan sebagainya. Dibuktikan dengan waktu menapa ingkang saking Sinu Jogja aja masih kecil, Pakualaman punya kesempatan menjadi nomor satu, tidak dilaksanakan. Karena kita menghormati, kita tetap setia kepada apa yang sudah tidak boleh Pakualaman itu tidak maju. Yang kita tangkap kemudian berikutnya adalah mulia artinya tidak boleh terah Pakualaman menjadi orang yang tidak mulia. Tadi sangat jelas diuraikan mulia itu. Nah tadi dari yang sangat banyak tadi, kalau kita ada 3 atau 4 nilai saja yang harus diingat oleh seluruh terah Pakualaman, monggo kulon dalam nyuwun pirsa, kira-kira 3 atau 4 itu apa saja? Kalau tadi belasan tuh susah ngingatnya, tapi kalau 3-4 mungkin lebih gampang diingat-ingat gitu. Ngaten mawon matur nuwun. Monggo ada lagi yang ingin bertanya atau berkomentar. Ye, Tante Tapi monggo. Matur nuwun Mbak Sekti, Mas Rimawan atas uraian tadi. Terima kasih sekali. Ini untuk bekal hidup kita ya, kita dari terah, terutama dari terah Pakualaman ini. Sebetulnya dari yang diterangkan Mbak Sekti sama Mas Rimawan itu adalah sesuatu yang awal, permulaan, harus permulaan lah bentuknya. Karena saya pribadi ini mempelajari tentang naskah, apa yang dari naskah kuno itu dari buku ini, buku batik dari itu. Nah, karena memang saya berawal pertamanya dari sini, ini jadi mungkin udah loncat dari yang step-stepnya Mbak Sekti ini, itu adalah step awal. Nah, di sini pun saya berharap nantinya Mbak Sekti dan Mas Rimawan itu akan menerangkan tentang dari naskah kuno yang lain, yang seperti yang sudah Gusti Putri bikinkan batik. Karena itu sudah saya jalankan, karena saya sempat mempelajari ini, itu sangat-sangat menolong untuk
dalam hidup saya. Jadi untuk saya harus bagaimana itu saya bisa memakai ini piwulang ini. Misalnya kalau yang tadi kan sudah ya, kita udah tahu, tetapi ini saya akan memberikan benar-benar yang saya lakukan, saya pelajari dan saya praktekkan. Ini misalnya ini dari babat Sestro Disuhul yang babat Palupian, Kusumo Wiloyojono. Mbak Sekti tahu persis. Kan sebetulnya resume singkatan dari ajaran ini adalah, saya nggak pinter ngomong ya, pokoknya yang saya tangkap adalah tahan dihina dan tahan dipuji. Mbak Sekti gitu ya, dari Kusumo Wiloyojono ya. Itu benar-benar saya laksanakan, itu sangat membantu di dalam saya melaksanakan kehidupan ini. Gitu. Atau kemudian saya juga mempelajari yang batik sastra Lukito. Itu adalah 21 tindakan terpuji dan 21 tindakan tercela. Nah ini biarpun saya itu nggak sampai 21, tapi masih nginget, oh ya harus apa. Itu sangat menolong untuk, ya seringnya juga lupa gitu ya. Tetapi kalau udah inget, oh ya saya harus seperti ini, saya harus. Karena piwulang dari ini kan naskah dari PA1 nggih, sastra PA2 nggih. Sastra Disuhul dan piwulang sastra nggih. Sastra Lukito. Sastra Lukito. Itu bagus sekali. Dan itu sangat membuat kita lebih berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah. Terus kemudian kita misalnya dihina apapun itu, oh ya sudah, itu memang sudah piwulangnya dari Pakualam 2 itu adalah untuk menjadi manusia yang mulia itu harus tahan untuk dihina dan tahan dipuji. Itu benar-benar saya laksanakan, dan dari beberapa yang saya baca naskah-naskah kuno ini, yang cuman segininya, nggak seperti Bu Sekti yang mempelajari sak perpustakaan gitu, enggak. Itu dari sini saya merasa bahwa para leluhur itu dulu hebat banget ya gitu. Jadi rasa itu sangat beliau itu sudah memikirkan sok anak putuku keturunanku arep dadi wong mulya iki kudu yang begini, ini kudu sing begini. Mungkin seperti itu ya Mbak Sekti ya. Jadi saya bersyukur sekali bisa mendapatkan pelajaran tadi dari yang Mbak Sekti ambil dari naskah kuno, yang bagi kami mungkin karena saya nggak pernah lihat naskah kuno dari keraton lain, jadi merasa bahwa naskah kuno dari leluhur kita ini sangat hebat dan sudah sebetulnya sudah melampaui era beliau. Jadi karena memang di situ kan tertulisnya untuk keturunanku atau gimana ya Mbak Sekti ya, kata-katanya seperti itu. Jadi saya sangat berbangga mempunyai
leluhur seperti beliau-beliau itu, dan beliau-beliau itu pemikiran atau perasaan beliau itu bisa dituangkan ke naskah. Ternyata sekarang ini keturunannya bisa mempelajari, dan saya berharap dengan pelajaran itu mungkin Mbak Sekti bisa nyuplek dari pelajaran ini, dari naskah kuno babat apa, dari babat apa, itu piwulang-piwulang itu bagus sekali, yang mungkin bisa untuk ngayem-yemi, terutama ngayem-yemi sekarang kondisi COVID yang belum tahu selesainya kapan, karena kita ini kan memang epidemi seluruh dunia ya, tetapi dengan berbekal pitutur piwulang dari para leluhur ini, kami akan lebih mantap untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Matur nuwun. Matur nuwun, dan tetapi monggo Bu Sakti, Pak Rimawan. Mulai dari Bu Tapi Rumiyin nggih. Bu Tapi nggih sembah nuwun, memang ini kemarin zaman dulu ketika Kanjeng Gusti Paku Alam 9 Tasih Sugeng itu Bu Tapi begitu ngopiak-opiak ya, terutama ngopiak-ngopiak, ayo gerak seperti itu, sehingga terwujud pula adanya koleksi-koleksi batik, antara lain itu pengipasnya Bu Tapi itu ya, sehingga Gusti Putri juga terus memang ini juga ya seperti itu. Akhirnya ada batik naskah. Nah, tadi yang dipun ngendikaken Gus Bu Tapi nggih menika Wilaya Kusumajana, ada gambar, sebetulnya ya sudah. Lain kali mungkin ada pembicaraan tentang Wilaya Kusumajana, bahwa wilayah itu puletan itu yang begini ya, yang begini itu puletan, saling mengikat, baik dan buruk itu pasti disandang oleh kita semua. Baik dan buruk itu ada pada kita semua. Nah, kalau istilah kerennya zaman sekarang itu memang istilahnya memang betul tahan ya, dionek kelek opo dipuji. Nah, saya sering mendengar anak-anak zaman sekarang itu dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Ya seperti itu ya, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang, itu berarti benar-benar kuat ya. Itu piwulang yang dialami, yang diawali dari pengalaman Kanjeng Gusti Paku Alam pertama dan kedua, ketika dibuang kemana-mana akhirnya menjadi kuat seperti itu ya. Tadi juga Bu Tapi ngendikaken tentang Sastra Lukita. Sastra Lukita itu dari naskah Serat Rama juga ya. Papaning sastra kalau di dalam naskah. Tapi nanti mungkin pada pembicaraan tentang batik, nah itu nanti bisa melihat dari naskahnya bagaimana, dari batiknya bagaimana, itu Gusti Putri yang sekarang sudah istilahnya sekarang itu menguasai tentang hal itu. Kemarin sudah webinar. Ya sudah ya. Nanti kalau pendalaman tentang naskahnya mungkin bisa saya bisa menambahi nanti tentang batiknya Gusti Putri ya. Lalu maksudnya bukan batiknya tetapi pemahamannya. Ya, karena dalam piwulang sestrodi yang selikur perkara itu ya, yang menurut di estetika Paku Alaman itu merupakan ajaran atau tongkat untuk membantu kita berjalan supaya selamat. Nah, seperti tadi Kanjeng Brojo ngendika, lah nek kakean ki lek nyuplek sing endi, itu kami tidak bisa membatasi sing nyuplek di mana, karena kebutuhan masing-masing itu berbeda.
nanti pada suatu ketika kalau ada kesempatan berbicara tentang piwulang sestrodi yang selikur perkara baik dan buruk, kemudian harus bagaimana, itu harus ada waktu sendiri. Tapi tadi kalau Kanjeng Brojo menghendaki kira-kira kalau diambil 3 yang banyak tadi tidak ingat, Mas Haki nyun sewu slide ke-6 Mas Haki. Ya, slide ke-6 tadi kan ada 9 tanggung jawab ya. 9 tanggung jawab bagi para panjenengan ini ya yang sudah dalam ini ya. Monggo ini mana yang sesuai atau yang karena kebutuhan masing-masing berbeda ya. Seperti di sini kalau untuk dalam rangka proses untuk memajukan Puro Pakualaman dan untuk Budiono Muda dan kiprahnya mau bagaimana, tampaknya ini yang perlu kita garis bawahi ini ya, memiliki idealisme, kemudian bicara dan sikapnya selaras, jadi tidak dan di sini bijaksana. Tapi itu pilihan saya, berbeda dengan pilihan Pak Basara atau pilihan dari Mbak Retno atau pilihan siapapun. Mungkin juga kalau Kanjeng Brojo ngersakaken yang mana. Ini seperti milih menu ya. Monggo Kanjeng Brojo ngersakaken yang mana. Ini ya mungkin luhur budi, bijaksana pasti ya, bijaksana, luhur budi, menyenangkan hati sesama barangkali. Beda kan pilihannya, tapi tidak apa-apa. Monggo, ayo Mas Haki pilih mana? Kalau saya mungkin terampil dalam bidangnya, bicara dan sikapnya selaras tadi, dan memiliki idealisme. Luar biasa. Kalau dipinta milih 3 loh. Iya, Mbak Arum, ayo Mbak Arum. Kalau saya sih di sini penuh pertimbangan ya. Terus memiliki idealisme dan memiliki ketajaman pikir. Monggo yang lainnya, monggo urun. Nanti kita dengan seperti ini, itu seperti puzzle. Klik, mana bisa diklik ya. Itu nanti kita punya cita-cita, semoga akan terwujud karena masing-masing sudah punya bekal. Aku harap ini ya, terampil pada bidangnya. Misalnya seperti itu, ya udah digeluti bidang itu. Misalnya saya isane maca Jawa, ya wis aku bekalku maca Jawa gitu ya. Misalnya seperti itu. Saya tidak bisa memasak, ya wis ya. Tapi ini bekal terampil pada bidangnya kita itu. Monggo, yang lainnya monggo. Nyuwun sewu, saya boleh 3. Boleh. Saya Bambang diajak sama Mas Haki. Saya memilih 3, memiliki ketajaman pikir, terus memiliki idealisme, penuh pertimbangan. Wah. Nah, sekarang kita diskusikan tentang memiliki ketajaman pikir. Ya, karena di sini tadi saya dengar ada 3 yang sudah memiliki ketajaman pikir. Mari kita diskusikan. Kira-kira kalau memiliki ketajaman pikir, ibaratnya itu pisau, ya, yang tadi juga dilambangkan lidah ukur obah, ya, kan tadi munculnya jadi lidah ukur obah. Itu kan diawali dari ketajaman pikir, tapi tentu saja dengan pertimbangan rasa. Kalau nanti pikirnya tok saja bisa mengabaikan rasa, nanti akan menjadi
apa istilahnya otoriter dan sebagainya. Monggo kalau kira-kira ketajaman pikir itu bekalnya apa? Saya tidak menggurui loh, saya ini berguru ya. Ceritanya saya ingin yang Sukawruh juga loh ya. Monggo. Pak Basarah, monggo menapa sinten monggo ingkang saged yang bisa menjelentrehke kira-kira apa ya bekal ketajaman pikir itu. Ketajaman pikir Adil ya. Nyobi. Nggih. Untuk menjawab nggih, Mbak. Kalau menurut saya sih memiliki ketajaman pikir itu dasarnya peka terhadap situasi ya. Ini situasi ini mau kemana, ke arah mana, sehingga kita bisa mampu untuk mengarahkan saya harus bagaimana. Salah satunya seperti itu mungkin. Ya, berawal dari istilahnya kalau dalam satu penelitian itu melalui inventarisasi dulu. Kemudian diidentifikasi, ya istilahnya. Sini. Identifikasi. Jadi semua terstruktur apa istilahnya. Otak dalam mekanisme dalam ini apa ya istilahnya? Terstruktur, ada langkah-langkahnya ya. Ketajaman pikir itu sistematis. Nah, itu maksud saya, sistematis. Tapi juga bisa juga monggo yang lain dulu. Saya akan yang belakang. Boleh nyumbang. Oh, sangat pikiran. boleh. Nggih, sewu. Kalau saya memikirkan yang 9 tanggung jawab yang harus diemban oleh kita semua, nggih. Baik itu dalam keadaan atau posisi apapun, saya kok terus berpikir bahwa ini sebetulnya adalah esensi dari nilai-nilai kepemimpinan. Kalau saya lihat di sini nih, bahwa kepemimpinan itu tidak harus selalu menjadi raja, tidak harus menjadi kepala daerah misalnya, harus menjadi kepala pimpinan perusahaan, tidak. Tetapi kepemimpinan paling tidak untuk diri kita sendiri, memimpin diri kita sendiri. Dan di sini saya melihat kalau kita memiliki ketajaman pikir, itu kan berarti kita olah rasa dan olah pikir yang tadi itu harus selaras tadi ada di ketajaman pikir. Karena kalau orang memiliki ketajaman pikir, berarti dia bisa mensintesis masalah, menganalisa masalah, terus mengambil keputusan. Nah, orang mengambil keputusan kadang-kadang harus bisa mengambil keputusan dengan sangat cepat. Sangat tepat tetapi tidak ngawur, tetapi masuk yang di bawah tadi adalah bijaksana dan luhur, serta penuh pertimbangan. Nah, ini saya sekalian mohon diskusinya. Bagaimana sikap kita udah menikah di Pakualaman. Kalau kita dihadapkan kita ada di bawah tekanan misalnya, atau kita berada di lingkungan yang tidak baik, atau kita berada pada posisi yang tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun tadi kan ada nisto. Nah, kita pada kebagiannya pada bagian yang zolimin terus misalnya seperti itu dan seterusnya. Nah, kita mau dalam tanda kutip kalau anak muda emosi terus ingin bereaksi secara tepat, nah tadi mengambil keputusannya yang secara tepat itu mungkin keliru karena diwarnai oleh emosi. Nah, ini kalau kita sebagai putra-putri Pakualaman memahami 9 sikap ini, tentu saja kalau menurut saya pribadi itu tidak mudah nih. Dalam arti kalau kita paham sastra itu sebetulnya ngelus rasa. Saya mengalami sendiri, saya orang teknik, bidangnya keras, kaku. Tetapi karena saya sejak kecil itu diajari suka menulis puisi, jadi agak aneh gitu loh ada di teknik gitu. Nah, ini saya bisa membayangkan Bu Sakti yang membaca sekian banyak literatur itu, baru saya dapat beberapa slide dari Ibu itu rasanya itu dunia itu terbuka, jendelanya itu terbuka semua begitu. Nah, matur nuwun sangat nggih. Tetapi yang ingin saya sampaikan tadi, bagaimana kalau kita yang generasi muda ini dihadapkan kepada permasalahan
zaman sekarang ini di mana orang itu di sekitar kita itu gampang emosi, gampang berpikiran buruk, gampang bersikap buruk. Nah, kita ini mengendalikan dirinya bagaimana? Ketajaman pikir itu saya pikir juga sangat terkait dengan pengendalian diri. Pengendalian diri ini yang paling susah kalau untuk anak muda kalau saya pikir. Orang saya aja nggak bisa mengendalikan diri 100% ya kalau ada pada titik di mana saya sudah kulminasinya udah di titik teratas, pengennya membalas misalnya seperti itu. Itu nanti masuk ke yang 3 tadi Nisto Madya Utomo itu susah banget untuk masuk ke yang nilai utama tadi nggih. Itu yang cuma saya renungkan, tetapi dalam arti kan kita ini sebagian besar dari kita mungkin sudah menduduki satu tanggung jawab yang diemban di tempat kerja, di dalam keluarga dan seterusnya. Ini resepnya bagaimana dari para pinisepuh menika ingkang hadir pada malam ini juga termasuk Gusti Hari yang di Puro ini, bagaimana bisa kita ini yang sebagai generasi muda dapat selalu mencoba untuk mulai memenuhi 9 yang susah itu. Mungkin tadi diusulkan 3 dulu, tetapi saya pikir kalau hanya 3 pisah-pisah itu juga sepertinya 9 itu menjadi tidak utuh ya, karena itu ternyata terkait nilainya satu sama lain. 9 values di situ itu menjadi satu hal yang utuh. Nah, itu terus nanti kaitannya juga yang tadi serat romo dan seterusnya itu juga ternyata nyambung. Dan saya mungkin ingin sharing sedikit yang terakhir nih. Kalau di melihat ini ternyata sangat terkait dengan apa yang selama ini mungkin sebagian dari kami itu mengimani juga. Yang tadi Bu Sakti mengatakan kalau kata-kata itu tidak baik, lebih baik tidak diucapkan. Nah, ini sangat Ibu Teresa sekali kalau di tempat kami ini. Itu Bunda Teresa itu selalu mengajarkan orang itu untuk andap asor, tidak membalas. Yang itu yang utama tadi loh, yang susah banget itu tadi. Nah, itu saya tuh mencermati yang terakhir itu, kalau kata-kata tidak baik itu tidak usah diucapkan, itu yang paling susah saat ini. Susah. Nggih, matur nuwun. Monggo ini mau bagaimana? Mau ditanggapi bersama dulu atau monggo para yang mungkin akan kita di moderator ini saya. Mas Haki. Monggo. Ini kan bebas saja diskusinya, nanti mengalir saja. Ya, tujuannya kita ini dapat tadi nilai-nilai apa yang harapannya yang dari berdasarkan karya-karya di perpustakaan sendiri. Tadi kan memang Bu Sakti tidak mengada-ada, tapi itu memang tertulis, ada referensinya, dan itu harapan dari leluhur. Ya. Nun sewu, sebelum mungkin menjawab atau ditanggapi, kalau saya melihat ini kan Pak Rimawan juga memberi waktu sebenarnya sampai jam 8.30. Nah, Meko nanti saya tawarkan ke forum, apakah bisa diperpanjang sampai jam 9, Mbak Menawi. Monggo. Menawi, kalau saya melihat ini, apalagi bagaimana Bu Sakti memberikan bahannya ke kita, kalau boleh ini berkelanjutan, jadi mungkin 4 minggu sekali atau tiap bulan ada forum untuk saling mengasah begini, karena tadi seperti dingendikake Bu Tapi, di sela-sela keseharian kita yang penuh tekanan, stres, dan sebagainya, ini satu nilai-nilai yang kita gali yang baru, yang ternyata ada di perpustakaan Puro, dan itu menjadi harapan dari leluhur-leluhur kita. Tentunya masih banyak lagi karya-karya yang masih disimpan oleh Bu Sakti, seperti yang saya ambil di sedikit mengenai Bu Sakti itu kan penelitiannya banyak hal, satu mengenai ada yang mengenai politik di waktu PA1 dan sebagainya,
ada banyak bab-bab yang kita tentunya nggak bisa cuman semalam ini aja membicarakan mengenai karya-karya yang ada di perpustakaan. Kalau berkenan, Mbak Munawi nanti bisa berkelanjutan ya, dan saya mungkin lemparkan juga ke forum apakah berkenan. Kalau saya sih pengen gitu belajar sambil malam mingguan seperti ini. Iya, monggo. Ya. Mas Zaki, nyuwun sewu. Iya. Ya, memang hal-hal seperti ini rencananya saya pengen, saya dan tim itu dalam arti yang kebetulan ada Jeng Kiki juga dan beberapa pengurus yang lain juga sempat ngobrol-ngobrol pengen membuat sebulan sekali pembicaraan-pembicaraan seperti ini untuk Trust Pakualaman. Jadi kita kelihatannya nyambung ya Mas. Nah, jadi nanti mungkin perlu dibuat sebuah schedule. Jadi kita scheduling sehingga nanti Bu Sakti, Pak Rimawan atau narasumber yang lain mungkin bisa menyiapkan. Jadi lebih terorganize gitu. Jadi nggak tiba-tiba atau apa, tapi kita sudah bisa mulai untuk mempromosikan atau apa sehingga yang bisa ikut itu juga lebih banyak mungkin diharapkan begitu. Jadi kan apalagi seperti yang selama ini disampaikan oleh Mas Zaki kan keguyuban. Nah, jadi kita buat saja sebuah schedulingnya, misalnya sebulan sekali, terus apa yang kita akan bahas. Nah, itu kita kita diskusikan dengan Bu Sakti, Pak Rimawan dan narasumber yang lain. Itu usulan saya. Iya, matur nuwun. Kados pundi Bu Sakti menapa kersa? Siap. Sendika dawuh, nanti kami tim perpustakaan itu banyak ya. Jadi nanti misalnya ada Dr. Sudibyo, ada beberapa teman yang di perpustakaan akan bergantian ya, dan sesuai dengan bidang masing-masing ya. Nanti mengalir ya, meski itu terencana. Nggih Mbak Arum, sendika mangke kami pikirkan tentu saja Gusti Hari nanti bagaimana Gusti Hari. Ya, monggo saja. Mungkin dari sederek-sederek Jakarta terutama atau yang lain, monggo bisa saling berkomunikasi hal-hal apa saja yang memang ingin diketahui atau digali lebih dalam lagi. Lalu hal-hal tersebut bisa dibuat semacam semacam rundown gitu. Lalu mungkin bisa di-sharing kepada kami di Puro, sehingga kami pun akan berusaha untuk menyiapkan data-data dan narasumber sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sederek-sederek Budiono, seperti itu. Jadi memang hari ini temanya adalah tentang jati diri. Nanti mungkin bulan depan atau waktu yang ditentukan temanya apalagi, kita akan mempersiapkan datanya serta mempersiapkan pembicaranya, lalu bulan depannya apalagi, sehingga nanti semacam berkesinambungan dan saling terkait antara satu dan lainnya. Mungkin seperti itu. Itu akan lebih mudah untuk kami untuk istilahnya menyiapkan data, sehingga pertemuan 2 jam atau mungkin beberapa lama itu bisa sangat efektif. Seperti malam ini itu cukup efektif sekali, 10 slide, tapi ternyata itu istilahnya membuka wawasan kita yang sebenarnya tadi jauh dari cita-cita yang sudah atau standar yang diharapkan oleh para leluhur kita, seperti itu. Mungkin ada sedikit informasi, mungkin Pak Rimawan juga bisa memberikan info. Hal-hal seperti ini tuh juga kita serap seperti di regol
Donoworo ya Pak Rimawan ya kalau tidak salah ya. Itu ada seratan-seratan Jawa itu kalau dibaca engetonggo pribadi atau apa. Nah, itu hal-hal sebagai pengeling-eling. Mungkin monggo Pak Rimawan nanti bisa informasikan kepada derek-derek, termasuk di Bangsal Seworenggo itu juga ada kalimat-kalimat yang intinya untuk lebih mengingat-ingat lagi tentang siapa atau kita, jati diri kita. Yang direkol itu mungkin bisa disampaikan Pak Rimawan, monggo. Sebelumnya dalam saya Bu, tim di Pakualaman ini namanya Pawiatan Online, tim Pawiatan Online. Itu rencananya memang selain YouTube juga nanti webinar mungkin membahas tentang buku-buku yang sudah diterbitkan. Ya. Buku-buku yang sudah diterbitkan. Misalnya seperti Masa Kanjeng Gusti Pakualam 5. Itu namanya lupa saya judul bukunya. Aristokrat. Nah, itu nanti akan dibahas oleh narasumber-narasumber yang menulis buku tersebut. Nah, dan itu bisa untuk sederek dalam, monggo. Atau mungkin malah untuk umum. Nah, ini hal-hal seperti ini kalau misalnya 2 minggu sekali, kemungkinan hal-hal seperti yang kita lakukan saat ini bisa sebulan atau 2 bulan sekali, karena ada kegiatan yang padat di Pakualaman, yang bisa untuk umum, untuk sederek dalam, monggo. Terutama untuk udiana muda, karena ini penting banget untuk buku-buku yang sudah pernah diterbitkan, salah satunya demikian. Kemudian juga nanti ada lintas urusan. Kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau Jembaringan, Jembaringan itu kalau bicara tentang Jembaringan ya mungkin cuma itu aja. Tapi kalau lintas urusan, saya urusan Jembaringan bekerja sama dengan urusan perpustakaan, itu bisa terjadi. Kemudian bekerja sama dengan urusan Matoyo, tari, nah, itu nanti juga akan ada. Mungkin yang lain-lain juga seperti itu. Ada FGD besok ini, FGD tentang urusan Matoyo dengan urusan Widya Pustaka, perpustakaan. Nah, nanti juga ini yang akan kita rancang untuk kita via daring, seperti itu. Kemudian itu salah satu yang mungkin saya mencoba untuk kemungkinan 1 bulan atau 2 bulan sekali. Kalau di Regol itu memang di Regol itu sebenarnya di Gapuro Donoworo atau Gapuro, ada yang mengatakan Wiworo Kusumo, karena di situ tertulis juga priyantun yang mau lewat itu mesti ada membaca tulisan Engeto Angga Pribadi, ya, Engeto Angga Pribadi. Nah, ini artinya nanti biar diterangkan oleh Bu Sakti saja, moga-moga. Ya, Engeto Angga Pribadi itu artinya ya seperti judul yang kita pilih malam ini, ya. Siapa tahu saya ini pada ujung-ujungnya kalau kita berbicara sopoto aku iki pasti akan kembali bahwa kita adalah hambanya, kita adalah ciptaannya, sehingga apa konsekuensinya, ya, itu semua kita tahu apa konsekuensinya sebagai ciptaan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Bijaksana, Sang Maha Kasih itu. Jadi di sini Engeto Angga Pribadi lebih ke harus memahami diri sendiri. Sebelum masuk ke pura itu sudah tahu bahwa saya ini siapa. Nah, mari
kembali ke pertanyaan seperti itu dulu ya, Iya. yang kita anggap pribadi. Iya. Ya. Ke pertanyaan atau pernyataan dari Mbak Rini. Mbak Rini, Mas Zaki, slide ke-7, Mas Zaki. Ini juga berkaitan dengan engeto onggo pribadi. Ini nanti slide ke-7. Ya, Tentang Nisto Madya Utomo. Ya, jadi pernyataannya kalau sampai pada titik kulminasi terendah, lalu bagaimana cara mengendalikan diri? Ya, di sini ada menunya di sini. Mau Nisto, ya wes. Jika dikasih malah nyengit. Kalau mau Madya, dikasih, membalas dengan kasih, tapi tidak dikasih, ya wes nggak apa-apa. Nah, tinggal pilih saja kok Mbak ini nanti pilih menu yang mana itu ya itu nanti yang tercetak pada diri kita. Dan itu kalau kita selalu engeto onggo pribadi pasti nanti pilihnya yang utama akan berlandaskan kasih. Semua apa yang kita lakukan berlandaskan kasih karena menyadari tadi ada pernyataan juga mengendalikan lisan itu sangat sulit. Mungkin sekarang tidak hanya lisan tapi dengan pik atau dengan apa istilahnya apa jenis YouTube Facebook dan sebagainya itu ya mengendalikan diri itu sulit sampai di situ. Bagaimana? Penuh pertimbangan. Penuh pertimbangan ya. Kok hilang kimon ya. Istilahnya kalau di sestrodi mungkin Bu tapi sangat paham itu ada poin gemi. Gemi di sini artinya hemat. Tapi hemat tidak untuk uang saja. Hemat untuk perkataan, hemat untuk mengucapkan sesuatu melalui lisan maupun tertulis ya, itu hemat. Karena apa kok bisa terjadi hemat? Kenapa harus hemat? Karena menyadari itu tadi bahwa kita ciptaannya nek awak dhewe ngedumel pada orang lain, berarti kita itu tidak puas dengan ciptaan yang kebetulan si A itu juga bukan kebetulan. Memang si A ciptaan Tuhan diciptakan sebagai orang yang nyenyengit, yang menindas kita. Nah, kita harus bangkit. Wes ben, sik nindas yo nindas. Neng, seperti prinsipnya Kanjeng Gusti Paku Alam pertama. Aku ditindas, aku ditampar kiri kanan, dipermalukan dan sebagainya. Neng aku percaya Gusti Allah. Nah, itu salah satu saya kalau membicarakan tentang sampai ke Wiloyo Kusumojono itu mesti berabak ya karena entah besar sekali aura kata itu bagi saya. Sengit karo seneng itu wis mung setebal tulis di bawah. Hemat, gemi, ingat saja gemi. Jangan karena setiap kata itu nanti bingung istilahnya terbang kemana-mana dan akhirnya nanti nemplok ke diri kita sendiri. Kata itu akan nemplok ke diri kita sendiri. Jadi istilahnya kalau di dalam naskah Paku Alaman itu dikatakan apa yang kau pikirkan itu akan terjadi. Jadi hati-hatilah dengan pikiran karena pikir kui maujud. Apa yang kita pikirkan itu akan terwujud. Jadi jangan benci, jangan sakit hati karena itu akan splatterannya masuk ke kita. Itu kata naskah ya. Dan saya selalu mempraktekkan ini. Wah, sampai ke titik bahwa disengiti kancane dan sebagainya. Sing sengit kan dek nen. Aku kan ora sengit. Jadi aku mbok di istilahnya ya, aku dijodak, aku ditindas nih, aku dalam pengabdianku sebagai saya pribadi, saya harus berbuat baik. Wujud dharma juga. Wujud dharma itulah. Maka tadi saya mengambil kalimat ini
tulisan tembang ini saya tulis dalam waktu 30 menit ketika dapat dawuhe Mas Zaki. Wah, modal. Apa iki? Oke. Ini salah satu wujud Dharma Bakti kami ya oleh Sruning Kingkin Pangabekti tadi, bahwa hidup dalam kehidupan itu memang demikian. Mbak Rini kados makaten mungkin untuk bekal, ternyata memang ketika ini terus terang, ini sedikit cerita. Ketika saya mangkel atau saya punya masalah ketika masuk ke perpustakaan, buka sembarang buku naskah nemoni kalimat nggo ngopo to kowe mangkel. Lah, kok ngerti ya aku lagi mangkel. Seperti itu. Lho ngopo kowe mangkel? Wong sing gawe mangkel kuwi maaf saya bahasa Jawa. Yang membuat mangkelmu tadi kan ciptaan Tuhan. Kowe mangkel karo Gusti Allah. Nah, rasanya langsung oh iya ya. Nuwun sewu, saya seperti itu. Jadi saya tidak misuh-misuh dalam diri saya. Tidak berperang, tidak ndalang di otak saya. Engko aku done, nanti kalau saya dikatain begini, kalau saya nanti dikatakan begini, sudah tidak ada lagi. Biar Gusti Allah sembah nuwun. Itu yang mungkin bisa saya bagikan dari ini. Kenal diriku itu secara bertahap. Memang ini tidak instan ya untuk menjadi manungso yang nesto madya utama. Monggo kita implementasikan piwulang dari Kanjeng Gusti Paku Alam leluhur nang dalem sedaya, dan saya sebagai abdi di sana mempraktekkan, mengimplementasikan hal ini. Semoga Pura Paku Alaman Jaya dan kita semua diberi berkah oleh Sang Maha Kuasa dan diamini oleh leluhur dan kita semua menyetujui. Amin. Dan monggo. Mungkin dari yang muda ini, yang muda tadi ada Mas Bayu, ada Mas Amro atau Mbak siapa yang generasinya di bawah saya, jadi semuanya bersuara, monggo. Ada yang mau dikomentari atau ada kesan-kesannya, monggo Mas. Sudah selesai. Siapa, Mas Amro atau Mas Bayu atau yang lain? Saya meskipun tidak diminta, tapi saya mau komentar ke Jeng Rini ya. Jadi Jeng Rini, kelihatannya Facebook nggak perlu lah nulis-nulis. Jadi kita berpegang pada apa yang tadi disampaikan oleh oleh Bu Sakti dan Pak Rimawan. Saya mempunyai pendapat. Kadang-kadang kan orang suka, bukan hanya kita, tapi mengungkapkan apa-apa itu, misalnya di Facebook ada status atau apa gitu. Jadi kalau dengan begitu, dengan cara kita memandang seperti yang tadi sudah kita bahas tadi, kelihatannya kita juga tidak perlulah kita menunjukkan, oh saya tuh lagi gini, atau kalau kamu tuh saya marah pada kamu, rasanya kayak gini, ditulis semua. Nah, itu mungkin termasuk yang tadi ya, yang dalam 9 yang penuh pertimbangan tadi, kelihatannya masuk di situ. Itu aja sih. cuman sekedar memikirkan, iya ya, banyak sekali orang-orang akhirnya berantem atau membatin seseorang gara-gara status yang terus akhirnya sekarang ini sering dikeluarkan di dalam media sosial. Sampun, ngaten kemawon. Berarti melaksanakan prinsip gemi ya Mbak Arum ya. Ya, ini masih ada kira-kira 18 menit lagi. Belum nanti penutup. Saya pareng nyuwun Om Bas untuk memberi kata penutup. Siapa yang ingin ini, Mbak Mei tadi, Mbak Sanda ngacung tadi.
Mbak Sanda? Oh, nggak ada. Monggo yang lain. Mas Zaki. Iya. Halo. Kedengeran nggak ya? Monggo Mas Abdul. Kedengeran. Ya. Oh ya, kedengeran ya. Kedengeran. Iya. Jadi saya baru dikirim sama Mbak Anis kemarin Warnasari Pakualam ya, buku itu ya. Nah, baru sampai ke Pakualam berapa? Kemarin 5 ya. Yang enggak, saya bacanya baru sampai yang kelima ya. Jadi di situ ada apa seperti statement PA5 itu mengirimkan anak-anaknya itu untuk sekolah ya, pangeran untuk sekolah gitu ya. Nah, itu lahirlah Ki Hajar Dewantara dan lain-lain. Nah, ini ternyata kita juga jadi mengerti bahwa leluhur-leluhur kita tuh sangat peduli sama yang namanya itu ilmu pengetahuan ya. Selama ini kita belajar dari budaya-budaya barat tentang kepemimpinan dan lain-lain seperti itu ya. Nah, ternyata jauh sebelum itu masuk, banyak sekali filosofi tentang kepemimpinan dan sikap-sikap yang baik gitu ya. Kemarin yang batik saya lihat dari YouTube itu yang batiknya Gusti Putri, wah itu ada macam-macam yang hasta brata itu ya. Nah, seperti itu sih. Nah, mungkin kalau saya sih lebih seneng kalau hal-hal seperti ini ya mungkin Bu Sakti, Pak Rimawan itu bisa share ke kita lebih banyak lagi naskah-naskah untuk memperkaya kita ya. Saya sendiri di perusahaan kadang juga kurang kurang ada banyak referensi gitu loh untuk yang bisa memimpin dengan gaya kita sendiri gitu loh. Selalu gayanya ke barat-baratan itu. Lihat siapa teori apa gitu ya. Ya sebagian itu efektif, tapi sebagian juga sepertinya kurang ya. Seperti tadi dengan cara-cara yang lebih baik dalam melakukan punishment ke karyawan seperti itu kan harusnya orang Jawa, apalagi karyawan saya itu mungkin 90% Jawa ya, walaupun di Lampung ya. Gitu. Jadi kayaknya saya mesti lebih banyak di situ gitu. Di kemampuan untuk bijaksana dan menyampaikan dengan kata-kata yang lebih baik gitu. Iya, Bu Sakti, Pak Rimawan. Kesan saya seperti itu aja. Matur nuwun. Ya, Mas Zaki. Ya. Mumpung ingat ya tadi Mas Ambro. Mas Ambro iya. Mungkin di perusahaan ya. Ada bukunya Kanjeng Gusti ingkang jumeneng sakmenika kaping 11 itu ada buku Astobroto, Kepemimpinan Astobroto itu bisa dibaca di situ ada 3 bahasa, Jawa, Indonesia dan Inggris. Silakan nanti dipilih mau bahasa yang mana, tapi pada intinya bahwa kepemimpinan mungkin akan kita perlu dibicarakan tersendiri yang hal itu. Antara lain ya, nguwongke, itu kalau orang Jawa, nguwongke itu penting sekali. Setinggi-tingginya seorang pemimpin merasa ya, kalau tidak ada anak buah dan sebagainya tidak akan sukses. Jadi wajiblah seorang pemimpin itu tetap nguwongke bawahannya. Nguwongke bawahannya seperti itu. Ngaruhke dan sebagainya itu penting. Hanya sapaan kecil, tidak arogan dan sebagainya. Ada piwulan tersendiri dan kita bahas sendiri nanti suatu ketika. Nah, oke, itu aja dulu. Ya. Mungkin itu perlu pembicaraan tersendiri. Paling tidak bekalnya nguwongke, ngaruhke, karena di dalam piwulang Pakualam ke pertama itu bahkan beliau sendiri ketika sebelum menjadi sebelum bertahta masih sebagai pangeran itu masih dia
Kanjeng Gusti itu mengibaratkan seperti gandek itu tadi. Pesa enggak ya? Untuk mipis jamu, penghalus, maju mundur. Nah, bawahan itu seperti itu toh. Dia itu menghaluskan, nanti hasilnya akan bagus ya, karena para abdi-abdi itu mau digitukan. Coba kalau tidak mau, pasti nanti ramuan jamunya tidak enak dan tidak berguna. Nah, jadi harus sebagai pemimpin itu tetap kudu ngaruh ke. Ada itu di Babat Pakualaman, saya masih ingat sekali. Wah, iki apik tenan nih, nguwongke, ngaruhke. Wah, dan membuat kita tidak sombong. Itu Mas Zaki tampaknya. Iya. Iya, matur nuwun Bu Sakti, Pak Rimawan. Sebelum saya ke Om Bas mengenai untuk penutup, saya rasa semua ini sederek-sederek Udiono muda pengen semua ditambahkan seperti ini, piwulang atau filosofi yang berasal dari leluhur kita sendiri. Barangkali di sini juga banyak yang pinter kemudian menceritakan atau menggabungkan dengan pendidikan karakter atau apa begitu di Udiono Muda ini. Kalau bisa ada yang bikin teamwork dan sebagainya, monggo. Ini saya lihat banyak sarjana-sarjana psikologi juga. Nah, ini kan bisa membuat itu juga, sehingga nanti ada bertahap, oke, yang dibentuk yang mana dulu, karakter apa. Nah, ini dasarnya dari kita diskusi seperti ini. Saya rasa sih seperti itu dari saya. Om Bas, monggo untuk membekali kita lagi, membekali tidur ini. Soalnya sudah dari tadi banyak. Ambilin satu. Pertama saya mengucapkan terima kasih. Agak keras Om Bas, mensewu. Saya mengucapkan terima kasih ke Gusti Harimurti, Pak Sakti, Mas Rimawan, dan semua yang hadir di sini. Kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita bisa bertemukan dalam acara ini yang luar biasa. Karena pada hakikatnya, piwulang yang diterbitkan abad ke-18 itu sebenarnya masih berlaku sampai sekarang. Itu luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana kita memahaminya, menjalankannya, sesuatu yang luar biasa yang sudah tidak mudah, tapi harus kita jalankan. Nah ini, jadi yang muda-muda ini saya bersyukur sekali mau mengadakan hal-hal seperti ini. Karena paling tidak, dari yang muda ini menurunkan kepada putra-putranya bagaimana mengajarin Toto Kromo. Ya, sebenarnya Toto Kromo. Ya udah, putra-putrinya supaya ya kita bisa menjalankan piwulang ini baik. Dalam keadaan sekarang kita bisa melihat. Mungkin Mas Jaki bisa lihat lagi. Yang tadi itu yang ada 9 ini poin. Ya, sebetulnya kalau kita melihat situasi pemerintahan sekarang, ya sedikit ini mengulas, bukan saya karena mendukung atau apa, tapi ada yang benarnya. Memiliki idealisme. Mereka sekarang punya idealisme, kayak jadi baik, jadi benar gitu loh. Kemudian kita juga memiliki ketajaman pikir. Kucing sitalan. Lalu beliau juga bijaksana di dalam mengendalikannya itu. Dia luhur budi, mampu menyenangkan hati sesama. Beliau dibilangin apapun juga nggak pernah melawan.
Kalau paham sastra saya kurang tahu. Tapi bicara dan sikapnya selaras. Penuh pertimbangan itu jelas. Bijaksana, luhur budi. Nah ini sebetulnya sudah ditunjukkan oleh pemimpin kita sebetulnya. Apa yang disampaikan. Dan ini kan sebetulnya ini dari tahun abad 18, 19 lah ya. Ini masih berlaku sampai sekarang. Nah tinggal sekarang kita bisa melaksanakan seperti itu enggak. Karena semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Mau mewujudkan ini. Diri kita sendiri. Mau baik, mau buruk, mau bagus, mau jelek. Ya kan? Ya seperti Mbak Arum tadi, kalau saya kesel. Nah, sebetulnya kalau bilang, buat apa kesel sih? Jadi saya kesel-keselan gitu misalnya. Ya saya kira ini awal dari satu pencerahan buat kami. Ya tidak hanya yang muda, kami yang sudah dimarginalkan pun perlu hal ini. Dan sekarang kan saya tidak boleh kemana dihalangi karena usia katanya. Masih terlalu muda saya, jadi nggak boleh kemana-mana. Boleh hilang. Dan saya kira itu, Jackie, dan saya kira untuk yang akan datang, bagus sekali kalau kita lanjutkan, tinggal mencari topik apa, dan itu kesepakatan bersama dari yang muda-muda. Jadi, matur suwun, selamat malam, dan selamat berkarya terus bahasa matur sembahun matur sembahun matur nuwun sampun oh matur nuwun Bu Sakti Pak Rimawan tapi Pak Rimawan terima kasih matur sembah nuwun. Kita nggak foto-foto nih tadi, Mas? Iya, kita mau foto-foto. Itu minumnya juga masih utuh. Kucingnya. Ayo parade kucingnya mana? Parade kucing. Ya, tapi kucingnya mana? Kucingnya. Ayo kucingnya mana? Kucingnya. Ini kucingnya. Besanan. Aduh, Mbak Nuri. Parade kucing. Ya. Ini juga salam ini dari malu dia malu. Harusnya ada ini ya. Yang nggak punya kucing. Pengalaman. Yang nggak punya kucing nggak bawa bojone, bae. Ini udah dipotong belum ya? Ampun ya.